Hari Senin, tifosi kembali dihiasi dengan penuh senyuman usai Carlos Sainz raih kemenangan pada gelaran GP Meksiko. Sainz tampil dominan dengan finish terdepan pada balapan di sirkuit Hermanos Rodriguez untuk kunci kemenangan keduanya musim ini dan yang kelima bagi Ferrari sepanjang 2024. Kemenangan Sainz juga lanjutkan tren positif Ferrari yang baru saja 2 pekan yang lalu juga merayakan podium tertinggi bersama Charles Leclerc pada GP Amerika. Performa Ferrari memang sudah meyakinkan sejak sesi latihan bebas, di mana Sainz memimpin sesi latihan bebas kedua. Meski sempat khawatir dengan prospek McLaren dan Red Bull, namun Carlos Sainz mampu eksekusi peluangnya dengan sangat apik untuk kunci pole position di sesi kualifikasi. Saat balapan, Sainz memang sempat kecolongan dari Max Verstappen yang start di belakangnya. Verstappen start bagus dan lancarkan manuver ciri khasnya dengan mendorong Sainz keluar trek di tikungan pertama, yang memaksa pembalap Ferrari tersebut buang mobilnya ke rerumputan. Verstappen kemudian memimpin balapan, namun itu tidak berlangsung lama karena 2 lap setelahnya Sainz langsung ambil alih kembali posisi terdepan lewat manuver di tikungan pertama. Selepas itu Sainz tidak terkejar sampai finish dan keluar sebagai pemenang GP Meksiko dengan performa yang dominan. Walaupun sempat ketar-ketir di lap-lap akhir karena Lando Norris berhasil menyalip Charles Leclerc yang buat kesalahan di tikungan Peralta, tetapi kecepatan Norris tidak cukup untuk mengejar Sainz yang memanajemen balapannya dengan sangat apik. Sainz memanfaatkan keunggulan SF24 dari aspek race pace yang memang sudah sangat terlihat semenjak balapan di GP Amerika. Ferrari sudah sesumbar jika data yang mereka peroleh dari sesi FP2 menunjukkan jika SF24 sangat superior ketika long run, dan itu terbukti ketika balapan. Meski dalam prakteknya, Ferrari terjebak oleh strategi Lando Norris yang masuk pit duluan dan sebabkan Charles Leclerc kesulitan di stint terakhir. Namun keahlian Sainz dalam membaca situasi balapan memang harus diacungi jempol. Kemenangan Sainz di Meksiko memang tidak sedramatis Singapura tahun lalu, tapi secara overall performa, kemarin adalah kemenangan terbaik Sainz karena dieksekusi dengan sempurna yang membuatnya begitu dominan. Sayangnya Charles Leclerc gagal pertahankan posisi keduanya usai buat kesalahan di tikungan terakhir dan disalip oleh Lando Norris. Leclerc sendiri harus puas finish di posisi ketiga dan sedikit kecewa karena ia membuang peluang untuk mengulangi raihan 1-2 di GP Amerika. Namun setidaknya Leclerc bisa mencuri fastest lap di akhir balapan untuk menambah koleksi 1 poin di konstruktor. Karena Ferrari dengan hasil kemarin, mereka resmi menggeser Red Bull dari posisi kedua klasemen dan cuma terpaut 29 poin dari McLaren. Jika Ferrari bisa menjaga performa seperti ini, bukan tidak mungkin mereka bisa merebut gelar juara konstruktor pertamanya sejak musim 2008. Selain performa duo Ferrari yang sedang on fire, McLaren yang cuma mengandalkan Lando Norris dalam 2 balapan terakhir juga jadi faktor kuat yang bisa membuat McLaren kepleset dalam perburuan gelar. Rentetan masuk ke Q3 Oscar Piastri harus putus di GP Meksiko usai ia gagal lolos dari Q1 dan harus start dari posisi 17. Di GP Amerika, Piastri kehilangan beberapa potensi poin di sprint race karena gagal lolos di sesi pembuka kualifikasi. Di Meksiko kemarin, Piastri kendati bisa bangkit kembali ke barisan top 10. Namun, dia gagal menyalip Kevin Magnussen dan harus puas finish di posisi ke-8. McLaren kehilangan 19 poin dari Ferrari, dan poinnya terpangkas cukup banyak di konstruktor dengan 4 balapan tersisa musim ini. Beralih dari Ferrari dan McLaren, kita masuk ke topik yang lagi-lagi menjadi bahan diskusi yang panas. Max Verstappen dan Lando Norris kembali saling berduel di GP Meksiko yang tentu sudah bisa kita tebak jika mereka berdua pasti bakal saling ngotot dan saling sikut-sikutan setelah apa yang terjadi di GP Amerika. Tapi kasusnya sekarang berbeda, karena jika kemarin Norris yang terkena penalti, di Meksiko kemarin Verstappen lah yang jadi pusat perhatian dengan hukuman total 20 detik penalti dari 2 insiden yang ia picu pada fase awal balapan. Insiden pertama yaitu ketika Verstappen mencoba bertahan dari manuver Lando Norris di tikungan keempat. Seperti biasa, Verstappen dengan trik khasnya mencoba mendorong Norris yang berada di sisi luar ke pinggir trek dan membuatnya membuang mobil ke rerumputan. Tapi trik Verstappen itu gagal karena dari tayangan ulang terlihat jika mobil Norris sudah ada sedikit di depan ketika menyentuh apex, yang artinya tikungan keempat adalah milik Norris dan Verstappen harus memberikan ruang. Alhasil Verstappen dihukum penalti 10 detik karena insiden tersebut.
Insiden kedua terjadi tidak lama setelah itu, yaitu di tikungan ke-7, di mana Verstappen secara tidak terduga lancarkan manuver agresif di sisi dalam. Verstappen yang melakukan dive bomb secara tiba-tiba, jelas bablas, dan otomatis mendorong Norris keluar tikungan. Dari tayangan ulang terlihat jika Verstappen melakukan manuver yang kelewat oportunis dan tidak jelas apa intensi dari pembalap Belanda tersebut dengan nekat meluncurkan manuver di tikungan ke-7. Karena Verstappen keluar tikungan dan sekaligus memotong tikungan ke-8, Ray Stewart kembali mengganjarnya dengan hukuman 10 detik penalti. Penalti tersebut pantas Verstappen dapatkan karena gaya balapnya di balapan semalam memang sudah kelewat batas. Meskipun kami tidak setuju dengan penalti 10 detik di insiden pertama, karena seharusnya 5 detik adalah hukuman maksimal, sama seperti di Austin. Tapi untuk insiden kedua, Max pantas diberikan penalti 10 detik, karena jelas jika niatnya adalah mendorong Norris keluar trek dan memotong tikungan. Apa yang terjadi dengan Max Verstappen di GP Meksiko adalah gambaran betapa frustrasinya dia dengan kondisi saat ini. Bukan cuma klasemen pembalap dan konstruktor, tapi lebih ke kondisi Red Bull yang selalu bermasalah di setiap balapannya dan tidak kunjung ada perbaikan yang membuatnya kembali dominan seperti dulu. Verstappen seperti memberikan pesan kepada Red Bull jika ia sudah lelah menghandle semua sendirian di sirkuit dan membangkitkan kembali sisi-sisi agresif dari gaya balapnya untuk melakukan segalanya demi menghalangi Norris meraih poin maksimal. Manuvernya kemarin adalah upaya terakhir agar Norris tidak bisa mengejar duo Ferrari di depan untuk raih kemenangan yang bisa membuatnya kehilangan poin lebih banyak. Terakhir kali kami melihat Verstappen tertekan dan frustrasi seperti kemarin adalah GP Arab Saudi 2021 silam, di mana dia juga melakukan beberapa manuver yang kelewat batas saat itu. Dengan hukuman penalti 20 detik dan sempat tercecer ke posisi 15, Verstappen harus puas selesaikan race di tempat ke-6 dan buat keunggulannya dengan Norris terpangkas jadi 47 poin. Red Bull mungkin harus merelakan gelar konstruktor karena kondisi-kondisi seperti GP Meksiko kemarin terus-menerus berulang dan tidak ada solusi konkret untuk menopang performa RB20. Apalagi melihat Sergio Perez yang tak bisa lakukan apa-apa sepanjang akhir pekan, di mana Checo gagal lolos dari sesi Q1, start dari posisi 18, dan finish di urutan juru kunci di ribuan pendukungnya sendiri. Setelah tahun lalu gagal finish karena insiden saat start, GP Meksiko kembali berjalan memalukan bagi Perez yang sepanjang balapan dibayang-bayangi oleh Liam Lawson. Keduanya sempat berduel ketat dan sebabkan sidepod Checo alami sedikit kerusakan yang berdampak ke kecepatannya di stint kedua. Ketika Verstappen bisa kembali ke barisan 10 besar, Checo malah stuck di papan bawah dan habiskan balapan di posisi juru kunci. Dengan kondisi seperti demikian, tentu nyaris tidak ada harapan bagi Red Bull untuk mengejar gelar konstruktor dan mending fokus untuk pastikan Verstappen meraih gelar juara dunia keempatnya sebelum Abu Dhabi. Beralih ke tim lain, ada duo Mercedes yang meskipun finish di 5 besar, namun secara overall, performa mereka masih sama saja, alias tidak ada peningkatan. George Russell harus memakai komponen spek lama karena komponen barunya alami kerusakan setelah insiden pada sesi FP2. Tapi meski pakai spek lama, Russell mampu berikan perlawanan kepada Lewis Hamilton dengan membuatnya frustrasi sepanjang stint kedua. Hamilton setidaknya habiskan 13 lap dalam menghadapi manuver bertahan yang rapat dari Russell sebelum akhirnya ia bisa melewati rekan setimnya itu untuk kunci posisi keempat. Haas kembali curi perhatian dengan membawa pulang 8 poin tambahan dari GP Meksiko, di mana duet Kevin Magnussen dan Nico Hülkenberg sama-sama finish di zona poin. Magnussen jadi bintang di race kemarin, yaitu start dan finish di posisi ke-7 untuk menjadi pembalap terbaik di papan tengah, serta sukses menahan Oscar Piastri untuk pastikan Haas meraih poin optimal. Haas makin kokoh di posisi ke-6 klasemen dengan unggul 10 poin dari Racing Bulls yang pulang dengan tangan hampa. Balapan Liam Lawson kacau karena strategi dari Racing Bulls yang terlalu lama menahannya di stint pertama dan insiden ketika berduel dengan Franco Colapinto yang merusak sayap depannya. Sementara Yuki Tsunoda harus DNF karena insiden saat start, di mana ia tersenggol oleh mobil Alex Albon ketika lancarkan late braking di tikungan pertama dan meluncur ke tembok. Albon yang terhimpit Pierre Gasly di sisi sebelah kanan tidak bisa lakukan apa-apa, dan ia juga harus akhiri race lebih awal karena kerusakan di mobilnya. Sementara Gasly sendiri lolos dari insiden dan berhasil persembahkan 1 poin bagi Alpine. Fernando Alonso yang merayakan balapan ke-400-nya di F1 harus gigit jari karena gagal selesaikan balapan usai mobilnya terkena masalah di radiator pendinginan. Jadi, apa momen favorit kalian pada race kemarin? Tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.